Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Cepi Faridikmat dalam acara Liputan Khusus. Sahabat Siliwangi 1922, hari ini kita bahas penjelasan kondisi negara saat ini dan bagaimana cara untuk mengais dari sisa-sisa demokrasi di tengah cengkraman oligarki. Menyoroti masalah isu-isu terkini, para tokoh bangsa ini aktif menyuarakan sebuah kajian dalam rangka menetapkan sebuah langkah dalam penyelamatan bangsa ini dengan mengais daripada sisa demokrasi di tengah cengkraman oligarki itu sendiri. Nah, sahabat Siliwangi 1922, seperti yang kita ketahui saat ini, salah satu isu yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan adalah perubahan sistem pemilu sampai isu tentang wacana penundaan pemilu, wacana 3 periode, sampai dengan banyak yang beredar isu-isu terkait warawiri dan lain sebagainya. Nah, ini suasana seperti ini, para tokoh yang peduli terhadap bangsa ini mengatakan bahwa ini semua merupakan daripada bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Garis bawah itu. Permasalahan yang dekat dengan rakyat yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah kenaikan daripada harga dalam sektor perekonomian, BBM, tarif listrik, pajak pertambahan nilai atau PPN. Ketiga hal ini sangat krusial. Masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kelompok yang dinamakan dengan marginal. Nah, sahabat Siliwangi 1922, apa sih yang sesungguhnya? Kenapa bisa terjadi di rejim ini? Sangat luar biasa, semuanya terpuruk, dan oleh karena itu mari kita simak bagaimana penjelasan dari para tokoh yang benar-benar peduli terhadap bangsanya itu sendiri. Nah, semua mereka suarakan tidak lain hanya untuk menyuarakan untuk kepentingan bangsa dan negara dan juga masyarakat, seluruh warga komponen warga negara Indonesia. Sahabat Siliwangi 1922, mari kita simak bagaimana apa yang dirasakan dan apa yang akan disampaikan oleh para tokoh-tokoh yang benar-benar peduli terhadap bangsa ini. Mari kita simak. Jelas saya sampaikan ke prajurit, ya kita tidak boleh mundur. Resiko sebagai seorang tentara itu ya hidup dan mati memang di sana. Kita memang mempertaruhkan nyawa. Dan suatu operasi dan sebagainya di sana ada suatu insiden, itulah bagian daripada resiko sebagai prajurit. Ya. Yang penting kita tidak gugur sia-sia, tapi kita gugur karena membela negara kesatuan Republik Indonesia. Siaga penuh. Jangan mau dipecah oleh siapapun juga. Jangan menganggap sepele pernyataan ini. Selanjutnya, saya menghimbau kepada tokoh-tokoh agama, baik Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, yaitu para pandita, biksu, pendeta, pastor, ulama, habaib, masyayikh, kiai, ustadz. Mari sama-sama satukan umat antar agama masing-masing dan intern agama masing-masing. Hilangkan perbedaan. Jangan bicara perbedaan, bicarakan persamaan. Karena bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Saya ulangi, bangsa ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Para pandita tadi, biksu semuanya, kemudian pendeta, pastor, para ulama, umatnya jadikan satu. Ingat, di negara ini adalah negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Semua agama sama derajatnya berdasarkan konstitusi yang ada. Bersatulah
dan bersatulah dengan TNI bersama-sama untuk jaga negara ini. Dan para generasi muda, mahasiswa, pelajar, dan profesi lainnya, bangkit kau bangkit! Kau adalah tulang punggung bangsa ini, dan kau adalah pewaris negeri ini. Jangan tidur, rapatkan barisan, ajak orang tua, ajak kakakmu, ajak TNI, ajak Polri bersama-sama untuk jaga negeri ini. Jangan lengah. Dan saya dan purnawirawan lainnya, hanya karena umur saya tidak lagi ada di institusi TNI, baik darat, laut, dan udara. Tetapi jangan ragukan kami. Saya ulangi, jangan ragukan kami. Jangan ragukan semangat juang para purnawirawan. Kami tetap mempunyai semangat juang yang tidak pernah luntur. Dan kami setiap saat siap dipanggil, siap mengorbankan jiwa dan raga untuk Ibu Pertiwi. Dimanapun, semua purnawirawan sama. Kita siap mengangkat senjata untuk membela negara ini apabila Ibu Pertiwi memanggil. Ini yang saya sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberi kekuatan kepada kita semuanya, agar kita semuanya, komponen bangsa ini, bersatu untuk melanjutkan pengabdian yang terbaik hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Sekarang, terima kasih. Yang tinggal 20%, yang tinggal bukan yang dikorupsi. Jadi dikorupsi itu sampai 80%. Itu kan betul-betul mengagetkan, karena itu sudah di luar nalar orang waras. Orang waras pun kalau mau gigit-gigit, ya nggak banyak-banyak lah, ada yang disisa untuk bisa dipakai, pasti ketahuan. Kalau ini nekat dan niat, dan yang kedua tidak takut kalau ketahuan kayaknya, makanya nekat dan niat. Nah, dari situ kita lihat pertanyaannya, apakah pekerjaan ini hasilnya untuk sendiri, atau air mengalir kemana-mana? Apakah dia sendiri? Kalau melihat segitu banyak, saya kira perutnya pecah kalau makan sendiri itu. Airnya akan mengalir kemana-mana itu. Nah, dari situ baru kita lihat. Dia mau justice kolaborator. Tapi rasa-rasanya karena justice kolaborator itu kan untuk kalau dia bukan pelaku utama. Nah, sekarang dia pelaku utama. Namun, bukan masalah istilahnya, tapi istilah niatnya serupa dengan justice kolaborator kan sama aja. Justice kolaborator itu membuka semua apa yang dia tahu. Nah, ini sama. Walaupun nantinya dia tidak disebut justice kolaborator, tapi dia tentunya kok enak yang lain menerima, aku masuk sendiri nantinya kan. Akan perbuatannya itu akan mudah-mudahan sama dengan status justice kolaborator. Kan yang penting itu perbuatannya, bukan istilahnya. Nah, dari situ itu akan ketahuan, air itu akan mengalir kemana-mana. Tapi dari situ saya melihat sebuah ancaman. Dengan adanya aliran air kemana-mana, ini bisa menjadi tsunami ke partai-partai politik yang ada. Kalau partai politik ini kena tsunami, ini bisa bertengkar ini, chaos segala macam gara-gara tsunami, kan ribut sendiri. Ini, nah kita tahu sendiri partai-partai politik itu sudah punya pasukannya masing-masing, bahkan KPU punya pasukan sendiri, coba. Nah, kalau ini sampai terjadi begitu ketidakpuasan, akibat dari air mengalir ini mempengaruhi ke calegnya, apa ke partainya, akibat dari datangnya air itu, menerima air. Nah, ini yang ditakutkan akan terjadi chaos. Nah, kalau chaos nanti Mahkamah Konstitusi yang bunyi. Lah, Mahkamah Konstitusi ini sudah perang dengan DPR. Ketika kasus Hakim Konstitusi sama DPR ditarik, padahal itu bukan kekuasaan DPR. Sekarang Undang-Undang KPK yang seharusnya itu kewenangan DPR diambil alih sama MK. Bertempur kan dia? Nah, MK sudah menjadi raja di atas segala raja. Bisa-bisa gara-gara ini MK langsung bilang, ya
perpanjang masa jabatan. Jadi yang sekarang ini tahu-tahu MK putuskan lagi 3 periode. Kita tidak tahu ini seperti apa ini MK punya sikap nanti. Karena sudah sulit melihat bahwa dia akan berdiri di atas rel. Nah, kalau itu yang terjadi, saya juga sudah tidak tahu seperti apa nanti yang akan terjadi. Kira-kira begitu akibat dari adanya Plate ini. Dan niat untuk menjadi justice kolaborator. Itu sudah terlihat ancamannya kira-kira seperti itu. Justice kolaborator itu tidak untuk pelaku utama. Tetapi bagi saya yang penting bukan statusnya itu, tapi niatnya yang sama dengan justice kolaborator. Apa sih justice kolaborator itu? Kan dia menceritakan semua yang dia lakukan, kan tidak ada yang disembunyikan, kan itu. Membantu mempermudah penyelidikan atau persidangan. Dengan atau tanpa status, kalau memang dia niat, itu bagus. Akan terbuka. Namun itu tadi, begitu itu terbuka semua, apabila ini tidak ditindaklanjuti, ini akan menjadi masalah baru juga kan. Air itu kalau sudah dibuka lebar-lebar, ditutup juga banjir, berbahaya. Dibuka lebar-lebar pintunya juga berbahaya. Nah, dengan hakim KPK diperpanjang, tentunya ini ada apa? Kenapa harus diperpanjang? Nah, apakah KPK ini diperpanjang dengan harapan dia akan mengikuti, mencari? KPK ini kan mencari aliran uangnya sampai di mana? Apakah KPK sekarang ini memang hobinya mencari aliran uang sampai di mana, atau malas mencari? Nah, ini kita tidak tahu ini yang mana ini. Tetapi dari sini kita sudah bisa lihat pasti ada kepentingannya untuk memperpanjang masa ini. Nah, di sini bisa jadi kenapa kok seperti itu? Jangan-jangan juga KPK DMK ini saling pegang kartu lagi kan? Ayo, kamu nggak mau ngasih, nanti aku buka juga ya. Nah, jadi memang rusak ini, udah rusak berat ini. Lah kalau sudah rusak begini, itu tadi mudah-mudahan aja tidak ribut kan. Nah, jangan sampai ada yang berpikir, ayo ributkan aja. Nanti MK akan bilang, ya perpanjang 3 periode. Tidak perlu dilakukan karena situasi politiknya sedang tidak bagus-bagus saja. Semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Itu kira-kira. Sahabat Siliwangi 1922, bagaimana penjelasan tadi yang sama-sama kita simak dari para tokoh yang benar-benar peduli terhadap bangsa ini. Negara yang seharusnya hadir sebagai solusi dalam mengentaskan permasalahan justru menjelma sebagai oligarki yang mencengkram rakyatnya sekuat-kuatnya. Nah, keadaan seperti ini jelas terdapat sebuah permainan yang dilakukan oleh para oligarki. Sehingga pada akhirnya tetap saja lagi-lagi rakyat yang dikorbankan dan rakyat yang jadi sengsara. Ayo kita bangkit bersama. Sebelum semuanya menjadi terlambat, kita hanya bisa memperjuangkan daripada sisa-sisa demokrasi di tengah cengkeraman oligarki ini. Mari kita sama-sama semuanya kawal, semuanya awasi, dan nyatakan bahwa perubahan harus dilakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Cepi Paridikmat, Siliwangi TV 1922. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.